Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofiatul Islamiyah dengan NIM 2341050049. Saya di sini akan mempresentasikan tentang definisi perdagangan global. Perdagangan global, penukaran barang dan jasa antara negara meliputi impor atau ekspor. Pilar ekonomi global, menghubungkan negara melalui transaksi ekonomi. Sejarah sudah ada sejak ribuan tahun dengan dampak signifikan dalam beberapa abad terakhir. Regulasi diatur oleh organisasi internasional seperti WTO dan perjanjian regional. 2. Sejarah perdagangan global. Era kuno dan abad pertengahan terbatas oleh kendala transportasi. Contoh, jalur sutra. Era merkantilisme. Abad ke-16 hingga abad ke-18, negara Eropa mengumpulkan kekayaan melalui surplus ekspor. Revolusi industri abad ke-18 dan ke-19, kemajuan teknologi meningkatkan volume perdagangan. Periode antara Perang Dunia, proteksionisme menyebabkan penurunan perdagangan. Pasca Perang Dunia Kedua, pembentukan GATT atau WTO dan akselerasi globalisasi ekonomi. Teori perdagangan internasional. Teori keunggulan absolut. Adam Smith, spesialisasi dalam produksi barang yang diproduksi lebih efisien. Teori keunggulan komparatif. David Ricardo, spesialisasi dalam produksi dengan biaya oportunitas lebih rendah. Teori Hecker-Ohlin, perdagangan berdasarkan perbedaan faktor produksi. Teori perdagangan baru atau Paul Krugman, fokus pada produk terdiferensiasi dan skala ekonomi. Model gravitasi perdagangan, volume perdagangan lebih besar antara negara besar dan dekat. Selanjutnya adalah faktor pendorong global. Sumber daya alam. Negara dengan sumber daya melimpah mengekspor ke negara yang membutuhkan. Biaya produksi. Negara dengan biaya tenaga kerja murah menarik investasi. Prestasi konsumen. Keinginan variasi produksi mendorong impor. Kemajuan teknologi memfasilitasi transportasi dan komunikasi. Kebijakan liberalisasi, pengurangan tarif dan hambatan perdagangan. Global Value Chain atau GFC, pemecahan proses produksi untuk memanfaatkan keunggulan. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Baik, di sini saya akan lanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Dimas Raja, akhiran NIM 35, yaitu di sini saya akan membacakan tentang dampak perdagangan global, yaitu ada 2, dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif itu ada 8, yaitu 1, pertumbuhan ekonomi, 2, peningkatan efisiensi dan produktivitas, 3, peningkatan pilihan dan kesejahteraan konsumen, 4, ahli teknologi dan pengetahuan, 5, penciptaan lapangan kerja, 6, mendorong inovasi, 7, mempererat hubungan antar negara, yang terakhir yaitu stabilitas harga. Dan dampak negatifnya itu ada 9. 1, meningkatkan kesenjangan ekonomi, 2, kerusakan lingkungan, 3, ketergantungan pada negara lain, 4, hilangnya pekerjaan di sektor domestik tertentu,
5. Ancaman terhadap industri muda atau infant industry. 6. Eksploitasi tenaga kerja. 7. Ketidakstabilan ekonomi akibat guncangan eksternal. 8. Erosi budaya lokal. 9. Defisit neraca perdagangan korosis. Baik, selanjutnya yaitu D. Peran lembaga internasional dan tantangan perdagangan global di masa depan. Yaitu ada 2. A. Peran lembaga internasional. B. Isu-isu kontemporer. A. Peran lembaga internasional sebagai World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, World Bank atau Bank Dunia, United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, blok perdagangan regional organisasi internasional lainnya. G20 atau Group of 20. B. Isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer, perang dagang dan proteksionisme baru, digitalisasi perdagangan atau e-commerce, keberlanjutan atau sustainability, reformasi atau WTO, rantai nilai global atau global value chains dan ketahanannya, dan perdagangan jasa. Terima kasih. Baik, itu saja dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.